Hai guys, kembali lagi di channel FLME Studio. Hari ini gue ada sebuah tutorial Aximetry / Unreal Engine lagi untuk kalian. Kali ini gue akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana kalian bisa nge-looping sebuah objek ya. Ini adalah stage yang kemarin kita gunakan untuk acara esports Prapon ya, Papua. Dan ini kalau gue play, bisa dilihat lingkaran yang ini yang ada tulisan PON XX Papuanya bisa muter ya, dan dia akan nge-looping muter terus selama tidak gue berhentiin ya. Bisa aja gue pause kalau gue mau, dan bisa juga gue play lagi. So langsung aja gue akan tunjukkan kepada teman-teman gimana cara nge-setupnya. Kita akan mulai dengan membuka Unreal Editor for Aximetry, dan gue akan ngebuka ini ya, nge-load set Prapon gue. Ini dia, open project. Selanjutnya kalian tinggal pilih men-select objek yang ingin kalian rotate ya, looping movementnya. Contohnya kalau gue tadi kan ini ya, lingkaran yang di lantai ini dia stage floor, nyalain. Nah ini dia objeknya, dan objek yang kalian ingin nantinya bergerak pastinya kalau kalian ke details harus dipastikan di sini mobility-nya movable ya, karena defaultnya biasanya dia di static. Kalau misalnya nggak kalian rubah ke movable, nantinya di Aximetry tidak akan bisa bergerak. Oke ya, so ini dia objeknya yang akan kita setup untuk bisa muter di Aximetry. Lanjut ke open level blueprint. Oke, so ini objek kita tadi ya, si Prapon stage-nya. Kita drag aja, kita ingin memberitahu ke sistem nih, nanti ketika si stage ini dibuka di Aximetry nantinya kita bisa memanipulasi posisi ya dari objek si floor ini ya, LED floor ini. So langsung aja kita akan set world transformation ya, mesh component. Ini dia node-nya, set world transform. Jadi dari eventic langsung aja ke sini, dan yang kalian butuhkan adalah get symmetry transformation ya. Simple banget, begini aja setupnya, dan pastikan dinamain. Kalau gue ini kan LED lantai, jadi LED floor ya. Kalian bisa menamakan sesuai nanti di asimetrinya pengen pinnya itu tulisannya apa ya, jadi yang relevan dengan konten kalian. Udah, hanya cukup segini aja, eventic. Jadi ini objeknya, ini kita cuma ngasih tahu nanti ketika levelnya di load bisa dimanipulasi untuk posisinya ya, transformasinya. Oke, ini karena banyak objek-objek lainnya. Wow, tapi intinya fokus ke sini aja. Ya ini udah ready, tinggal di compile, save, selesai. Seperti biasa, tinggal di file, save all, dan cook content for Windows. Kita lanjut ke Aximetry DE Composer. Silahkan buka project kalian. Oke, selanjutnya langsung cari pin kalian ya. Ini tadi pin gue namain LED floor. So ini adalah objek gue ini ya, lingkaran gue LED lantai ini yang pengen gue bikin berputar-putar dan ngeloop ya. Ini dia LED floor, dan gue membutuhkan sebuah sequence. Sequence node. Oke, ini dia sequence node ya. Dan buka world transform LED floor. Ini dia world transform LED floor. Dan yang pengen gue lakukan selanjutnya adalah memanipulasi rotasi ya, karena kan gue pengen objeknya ini berputar, dan pastinya itu bukan position, bukan scale, dan tapi adalah rotation. Jadi gue akan butuh selanjutnya adalah insert sequence. Ini dia sequencer. Oke, ini dia sequencer, dan tracknya akan gue connect ke rotation. Dan untuk playnya gue akan bikin play pin, pause, play pause ya, agar nantinya bisa gue shortcut untuk ngeplay rotasinya, dan bisa gue pause kalau gue mau dia berhenti. Selanjutnya kita akan klik kanan dan edit sequence. Nah, karena kita akan harus nge-keyframe ya, titik awal lingkarannya, posisi awal, dan
kita akan putar 360 derajat ya, biar dia muter full, dan kita akan looping. Nah, tapi bisa dilihat ini hanya 1 detik ya. Kalau kita bikin dia muter hanya 1 detik, lingkaran penuh, pasti akan terlalu cepat ya movementnya. Jadi mungkin kalian bisa klik kanan ya di sini ya. Mungkin kita set ke, coba di 10 detik ya. 10 detik ini kalian bisa rubah nantinya kalau misalnya kurang ngepas. Oke, 10 detik. Nah, ini bisa dilihat ya, dia akan menjadi jauh lebih panjang. So, titik awal di sini oke ya. Akan select all. Ya, ini udah ada gambar clapnya ya di sini ya. Clap. So, kita akan mulai di sini titik 0. Ya, oke. Select, pencet clapnya ini, capture, dan di sini ada 1 keyframe ya, 1 keyframe yang sudah terekam di sini. Dan gue akan move ke ending. Ini dia 10 detik ya. Dan di sini gue akan masang keyframe lagi. Ini dia. Dan untuk value-nya, gue akan select si sequence node-nya lagi, dan rotation-nya akan gue putar, artinya 360 ya, coba 360. Dan jangan lupa di capture lagi di sini. Capture. Oke, dan sekarang tinggal klik play, dan bisa dilihat lingkarannya sudah mulai berputar ya. Tapi mungkin ini kalau buat gue agak terlalu cepet ya. Dan tapi intinya adalah kalian bisa ngeset ya durasi loopnya itu, misalnya di 20 detik atau 30 detik, itu sesuai selera. Tapi intinya yang penting adalah titik awal dan akhirnya itu, karena ini lingkaran, gue ngebikinnya itu putarnya 360 derajat biar titik akhirnya itu sama dengan titik awal ya. Jadi loopingnya itu clean, tidak ada gerakan yang patah. Dan bisa dilihat di sini gue ngeset triggernya itu untuk pause dan play. Gue nggak menggunakan stop karena takutnya kalau gue pakai stop ya, coba ya. Nah, itu kan kalau gue pakai stop dia akan patah untuk kembali ke sisi awal. Karena kan sebenarnya yang gue butuhkan adalah hanya oke, gue pengen dia bergerak atau gue pengen dia berhenti. Tapi ketika dia berhenti, gue nggak mau dia balik ke titik awal. Makanya gue menggunakan hanya menggunakan play sama pause aja ya. Ini udah cukup bagus gitu. Jadi intinya jangan bergerak, jangan bergerak, ya. Sesimpel itu. Kalau kalian tadi timingnya kurang pas, di sini bisa diedit ya, misalnya 20. Oke. Dan kalian bisa cek ini ada keyframe-nya ya, ini dia rotation-nya, itu bisa kalian pindah ya ke titik 20. Nah, ini dia 20. Tapi ini bisa lihat terlalu tinggi 360. Nah, ini dia 360 ya, bisa dilihat ya di sini ya sebelah kanan. Kalau kalian naikin kan berubah, turunin kan berubah. Jadi ini dia 360. Kan gue play dan putarannya menjadi lebih lambat. Kalau masih terlalu kencang bisa coba di 30 detik. Oke, cukup segitu dari gue. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya yang ingin nge-looping sebuah motion ya. Jadi kan ada objek 3D yang pengen dianimasin pergerakannya dan pengen di-looping, kira-kira seperti itu caranya. Dan pastinya tidak hanya berlaku untuk lingkaran ya. Kalau kalian pengen ada pilar gitu, naik turun gitu kan, naik turun ya kan, lampu-lampu naik turun gitu, pengen dianimasiin bisa juga ya. Tinggal tadi kan yang dimanipulasi itu adalah rotationnya. Ini kalian bisa untuk manipulasi positionnya ya. Semoga cukup jelas. Kalau ada yang kurang jelas, tanya aja di komen. Seperti biasa nanti gue akan berusaha secepat mungkin menjawab kalau lagi nggak syuting. Dan terima kasih sudah nonton. Selamat mencoba dan bereksperimen terus dengan Aximetry dan Unreal Engine. Dan sampai ketemu di video berikutnya.